itu Arab jahiliyah suka bunuh bayi, suka makan riba, suka kawin itu bisa 70 istri. Arab jahiliyah, anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Itu dulu. Sekarang nggak peduli mau laki-laki mau perempuan dikubur hidup-hidup. Berarti lebih kejam Arab jahiliyah atau jahiliyah modern. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer. Waktu Rasulullah diutus menjadi nabi, dunia tuh lagi dalam kondisi yang benar-benar rusak. Yang jahat dianggap keren, yang baik dianggap nyebelin. Orang tuh nggak bisa benci ke pelaku zalim, tapi gampang ilfil sama yang jujur dan suka ngingetin. Khomer udah jadi gaya hidup, zina dianggap budaya, riba jadi cara legal buat ngerampok, dan demi harta bahkan ada yang bunuh anaknya sendiri. Kalau kata Rasulullah, saat itu Allah melihat seluruh penduduk bumi, Arab dan non-Arab, dan Allah murka karena rusaknya udah parah banget. Manusia soleh yang tersisa itu diibaratin oleh Rasulullah kayak puing-puing yang berserakan, udah hancur, nggak bisa lagi dijadiin pondasi. Dan kalau kita jujur lihat zaman sekarang, kok kayaknya mirip banget ya? Apa jangan-jangan kita lagi balik ke era jahiliyah tapi versi modern? Kalian resah nggak sih lihat kondisi dunia hari ini? Saat ini kita hidup di masa jahiliyah modern yang mirip banget dengan masa jahiliyah sebelum Islam datang. Ya beda-beda tipis lah. Malah bisa dibilang jauh lebih parah karena jika dibandingkan dengan masa lalu, saat ini hidup kita tuh udah dilengkapi segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amru bin Luhai. Nah, si Amru ini dikenal sebagai orang yang suka berbuat kebajikan, bersedekah, dan dianggap ahli agama. Sampai-sampai hampir semua orang mencintai dia dan menganggapnya sebagai seorang wali dan juga ulama besar. Nah, suatu hari si Amru bin Luhai ini melakukan perjalanan ke Syam dan dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Karena kebodohan si Amru ini, dia ngikutin apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Karena berpikir bahwasanya apa yang dilakukan penduduk Syam ini merupakan sesuatu yang baik dan benar. Karena dia taunya bahwa Syam merupakan tempat diutus para rasul dan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia copy paste deh kebiasaan orang Syam menyembah berhala dengan membawa pulang Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mulai mengajak penduduk Mekah untuk mengikuti dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah Hubal tadi. Celakanya semua orang di Hijaz ikut-ikutan lantaran menganggap kalau penduduk Mekah itu adalah sebagai ahlul Ka'bah sekaligus penduduk tanah suci. Inilah yang kemudian menjadi asal muasal musyrikin jahiliyah di Arab. Terus di mana letak samanya dengan jahiliyah modern? Semuanya sama persis. Hanya aja sekarang aktornya bukan lagi si Luhai, tapi para aktor kapitalisme yang membawa Hubal berupa demokrasi. Sehingga tanpa disadari, lambat laun umat Islam sepakat bahwa Hubal berupa demokrasi tadi adalah pembawa kebaikan dan kebenaran. Celakanya benar-benar menggeser syariat Islam hampir secara keseluruhan. Hanya disisakan urusan ibadah pribadi aja. Kalau udah urusan ekonomi, politik, ya udah balik lagi ke urusannya Hubal. Na'udzubillah.